Mantan Wakil Bupati Indramayu, Laki Hakim memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan kaitan kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Laki Hakim tiba Bareskrim Polri sekitar pukul 9.43 waktu Indonesia Barat, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Saat itu, Laki datang mengenakan kemeja lengan panjang. Menurut artis tersebut, surat panggilan dikirim penyidik Bareskrim Polri ke kediamannya. Dalam surat tertulis, Laki dijadwalkan pemeriksaan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Laki hadir seorang diri dan tak didampingi kuasa hukum. Dalam kesempatan itu, Laki akan diperiksa sebagai saksi. Lebih lanjut, Laki Hakim menegaskan dirinya hanya pernah bertemu dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, sebanyak 2 kali. Sekadar informasi, Laki Hakim ikut diperiksa polisi buntut dari video Panji Gumilang yang viral ketika menyanyikan nyanyian salam Yahudi di sebuah masjid. Kala itu, Laki Hakim mengaku tidak menghafal nyanyian salam tersebut sehingga dirinya harus mengikuti Panji Gumilang. Lalu mantan Wakil Bupati Indramayu tersebut menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun. Bahkan Ponpes Al Zaitun disebut sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan PBB terbesar di Indramayu. Laki Hakim mengatakan, dirinya berkunjung ke Ponpes Al Zaitun pada tanggal 29 Juli tahun 2022. Kedatangannya saat itu sebagai tamu undangan ketika masih menjabat Wabub Indramayu. Ia mengaku bisa diundang karena Laki Hakim Center, semacam lembaga yang ia miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat Al Zaitun. Menurut Laki, dirinya saat itu diterima dengan baik. Bahkan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang yang menerima dirinya langsung. Di mata Laki, Ponpes Al Zaitun mempunyai luas tanah yang besar, sehingga disebutnya sebagai ponpes terbesar di Indonesia. Bahkan Al Zaitun disebutnya sebagai pembayar PBB terbesar dan listrik termahal di Indramayu. Karena itulah ia ingin mengetahui dipergunakan untuk apa lahan besar dan listrik mahal itu. Ketika itu, lanjut Laki, dirinya ditunjukkan bagaimana suasana di dalam Al Zaitun. Misalnya, ada lahan yang digunakan untuk bertani dengan sistem modern. Selanjutnya, Laki menceritakan bahwa dirinya saat ingin pulang diundang kembali untuk datang ke Ponpes Al Zaitun menghadiri acara ulang tahun keesokan harinya. Esoknya pun, Laki Hakim menghadiri acara ulang tahun di sana yang videonya menjadi viral itu. Jadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Laki Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya, itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang gitu. Begitu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Luki mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjuk itu, lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistemnya lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal kan. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton gitu. Mungkin harga-harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang
Terus ditanya, diajak gitu, besok datang ya, chef ulang tahun. Nah, oh ulang tahun, wah acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya. Saya pikir kecil-kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas juga ada pecinya, dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana, menyambut. Dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, dikatakan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan gitu. Terus mengajarkan ilmu, bukan agama saja tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut FPG dan lain-lain gitu, baca Iqra, ngaji. Tapi ini baru pertama nih saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depan itu Shalom. Oh, Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan. Ya ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin. Setelah itu ya duduk, terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan itu sesuai dengan konten pada saat itu, satu surah. Dan itu yang aneh ya, cuman hal itu saja dari kata-kata yang Shalom Alaihim itu. Selebihnya di pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan gitu. Jadi saya pikir ya wajar saja. Nah lalu di video yang beredar ada sholat berjamaah, sholat Idul Fitri yang mana sampai bercampur. Itu di hari yang berbeda, momen yang berbeda, karena saya sudah di Jakarta, saya sudah mengundurkan diri dari waktu bupati dan bupati. Jadi saya nggak ada di acara sholat itu. Jadi saya tidak pernah sholat di masjid pada dialamin. Saya sholatnya waktu sholat asarnya saya di luar. Sholat asar di luar, pas datang sudah sholat duhur, jadi saya tidak sholat di situ dan saya tidak pernah sholat yang bersama, apalagi sholat id kan, saya nggak ada di situ. Nah, itu sebabnya saya akan bersaksi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Saya tidak akan proses membela ataupun menyudutkan, karena saksi ya saksi saja.